Karena apa? Yudas melakukan pengkhianatan dengan cara menjual apa yang dia akan, karena orang-orang Romawi pada saat itu tidak mengetahui wajah Yesus, mereka hanya mengetahui namanya saja. Nah, makanya terjadilah pengkhianatan dengan cara diberikan upah 30 keping uang perak, maka dia menjual Yesus itu. Sengaja menyerahkan Yesus dengan sebuah tanda ciuman seperti itu, Bang. Ini Pak Gowidmi. Oke. Mohon izin. Lagi sih, dua ya. Yang 211 orang itu blokir permanen 2 di Polo. Aku takutnya nanti pas aku mau ke Makassar, ini kena peringatan aku gak bisa live. Ya itu sih DL. 16 Juli ke Makassar, 15-16 Juli ke tempatnya Bang Juma. Nah itu blokir, berarti kalau takutnya ini kena peringatan aku gak bisa live pas ke Makassar, makanya di Polo blokir permanen 2 ya, buat jaga-jaga. Lanjut. Punya Umi juga ya, tinggal berapa puluh lagi. Punya Umi nih, Micanku ini punya Umi juga. Tolong tinggal berapa puluh lagi Kak Hesti, tolong liatin. Umi nggak bisa lihat. Ya udah, sekalian jangan lupa di follow juga Go With Me Official 2020 ya. Jangan lupa juga di follow punya saya Ibnu ya. Oke, jadi dilanjut. Nah, jadi itu kan dikuatkan dengan dalil yang itu. Maka ini semua harus terjadi karena sesuai dengan agar supaya tergenapilah sesuai dengan firman Tuhan bahwa di mana anak manusia akan diserahkan kepada para penjahat untuk diadili dan disalibkan. Nah, setelah dia disalibkan kan ada pernyataan dari salah satu prajurit pada waktu itu setelah dia dinyatakan wafat. Yaitu pernyataannya, sungguh benar dia ini adalah putra Allah. Sebentar ya, karena ada juga tapi Umi lupa ayatnya. Bahkan Paulus sendiri mengatakan tentang keraguan penyaliban itu dan dia menyatakan bahwa Yesus itu hidup. Bentar Umi cari ya. Iya. Nah, di sini kan yang dari kalimat ini yang kenapa saya bilang Yesus itu tidak mati, hanya tertidur. Karena memang juga di KJV itu dia dituliskan tepat pada pukul 3 di saat bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, tirai kanisa itu robek itu, Yesus itu tertidur. Nah, ini baru benar. Karena seperti halnya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Yesus itu diangkat oleh Allah dalam keadaan diwafatkan. Diwafatkan bukan artinya dimatikan, tapi dalam keadaan tertidur. Kemana Pak Gowidmi? Ke sorga apa ke langit? Yang kemarin sudah Umi bahas tentang original text. Di mana? Oranon apa paradise? Kalau dia terangkat ke langit, seperti di Kisah Para Rasul dituliskan itu terangkat ke langit, ya kan? Ke Uranon. Betul. Uranon. Di sini tidak berbicara tentang paradise, karena berbicara tentang paradise kan berarti objek, kan? Berbicara paradise berarti objek. Nah, dia ke Uranon. Nah, ini permasalahannya, kenapa dia dikatakan tertidur di situ? Setelah dia dinyatakan wafat, kemudian muncullah satu statement dari prajurit yang berjaga di situ. Kepala prajuritnya langsung bersujud dan mengatakan, sungguh benar dia ini adalah putra Allah. Karena dia melihat suatu fenomena alam di situ, suatu keajaiban di mana alam kembali jadi gelap dan gemuruh terdengar di mana-mana. Betul. Umi akan betulkan juga ya. Pertama, Umi suka Pak Gowidmi sudah jujur dan ternyata pada dasarnya kalau kita melihat dari original teks itu sama dengan Al-Quran bahwa Yesus diangkat ke langit dalam keadaan tidur ya, ditidurkan sehingga suatu saat Allah akan menurunkannya kembali sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Itulah kedatangan Isa Al-Masih yang kedua kalinya. Betul ya. Jadi ini ya teman-teman Kristen dengerin ya, dari seorang Kristen, dari seorang frater yang menyatakan bahwa di dalam Bible kalau kalian menggunakan original teks ternyata tidak ada bedanya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Oke. Nah, seorang prajurit tadi kembali, seorang prajurit yang menyatakan benarlah bahwa dia anak Allah. Nah, pertanyaan Umi, perkataan anak Allah ini apakah ini maknanya adalah alegoris atau harafiah menurut Pak Gowidmi? Alegoris.
Alegoris, setuju sekali. Pada saat kita berbicara tentang anak Allah, bukan hanya Yesus yang disebut anak Allah. Karena pernyataan dari kepala prajurit ini itu tidak bisa disangkal, makanya itu alegoris, bukan harafiah. Kalau kita hanya menjabarkan secara harafiah, berarti ada maksud tertentu dari kalimat dia itu. Setuju. Artinya, kalau harafiah yang dimaksud dengan anak Allah seperti apa yang ada di dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Makanya kenapa di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dia adalah salah satu orang-orang yang didekatkan kepada Allah, itulah yang disebut dengan anak-anak Allah. Karena gini, kalau itu menganggap suatu hal yang harafiah, makanya kemarin ada yang bilang nih, si umat Islam ini, mereka ini antikristus karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Oh, anak Allah di sini bukan artinya Allah melahirkan Yesus, begitu, bukan. Tetapi makna daripada kata anak Allah ini adalah alegoris dari mereka yang didekatkan kepada Allah, dan Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dia adalah termasuk dari orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Haleluya, puji Tuhan. Betul, karena para nabi itu adalah orang-orang kekasih Allah. Mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah, seperti itu. Ya, jadi makna, kembali lagi, makna kalau misalkan kita menganggap bahwa umat Islam tidak percaya antara bapak dengan anak, ya percaya antara Allah dengan para kekasihnya, dengan para utusannya. Itu maknanya, makna harafiah. Sekali lagi, maknanya harafiah, bukan alegoris. Karena kalau makna harafiah itu bahwa orang-orang yang menjadi kekasih Allah, aulia Allah, apalagi 25 nabi itu dikatakan ulul azmi. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Maka mereka didekatkan kepada Allah, bukan hanya Nabi Isa saja. Karena di dalam Al-Quran pun dikatakan, dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berarti bukan hanya Yesus saja, bukan hanya Nabi Isa saja, tetapi para nabi pun menjadi nabi-nabi sebelumnya dan sesudahnya, termasuk orang-orang, apalagi Nabi Muhammad dikatakan Habibullah. Habibullah adalah kekasih Allah, arti daripada Habibullah. Artinya Nabi Isa ini adalah salah satu orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ini makna harafiahnya. Jadi Yesus ini kenapa dinyatakan dia sebagai kedatangan Yesus itu Allah yang tiada bercelah. Ini yang harus dipahami. Kenapa dia dibilang sebagai anak Allah? Karena dia lahir dari rahim perawan suci Maria, dan perawan suci Maria ini diberikan keistimewaan oleh Allah sebagai mempelai Allah yang tak bercelah. Itu makna alegorisnya ya, makna alegoris. Dan tidak terbantahkan sampai sekarang. Jadi jangan disamakan antara makna alegoris sama makna harafiah. Kalau harafiahnya bahwa Maria itu adalah wanita suci yang tidak, kalau dalam Al-Quran nih, wanita suci yang tidak pernah dijamah oleh seorang lelaki pun. Dia mengandung atas dasar apa? Kuasa Allah, dengan mengatakan kun maka fayakun, seperti itu. Pada dasarnya kalau kita kembalikan ke original teks Pak Gowitmi, itu benar, sama. Ya, jadi kita harus tahu bahasa Yesus di dalam Bible selalu mengatakan makna-makna alegoris, makna-makna perumpamaan, seperti itu. Nah, jadi pada saat mengatakan anak Allah, bukan artinya Allah melahirkan anak, tidak. Tapi anak Allah itu adalah orang-orang yang dihadapkan pada Allah. Kalau makna Allah dikaitkan dengan harafiah menurut teman-teman Kristen, bagaimana dengan? Ya berarti ada pernikahan. Kalau dimaknain secara harafiah berarti ada pernikahan, ada hubungan biologis berarti jadinya. Tuh. Dan lagi bagaimana dengan Efraim yang juga dikatakan anak Allah? Kenapa tidak dituhankan? Bagaimana dengan Yakub atau Israel yang dikatakan anak sulung Allah? Kenapa tidak dituhankan? Bagaimana dengan malaikat-malaikat yang dikatakan dia juga anak-anak Allah? Kenapa tidak dituhankan? Seperti itu, ya kan? Jadi anak Allah di sini bukan makna alegoris, sekali lagi, tapi bukan makna hurufiah tetapi alegoris. Berarti dalam pengertian di sini saya bisa menarik kesimpulan, saya bisa menarik kesimpulan bahwa di mana pengertian tentang Yeshua HaMasyiah atau Yesus yang untuk saat ini disebut dengan pemahaman tentang Nabi Isa di Al-Quran itu 100% sama dan satu.
betul. Jadi kalau kita melihat nama, ya kan terkadang teman-teman Kristen ngotot, beda, jangan pernah samakan kami. Tapi mereka lupa. Di dalam Matius pasal 1 ayat ke-1 di sana dikatakan, inilah silsilah Isa Al-Masih. Ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 versi sebelumnya, bahwa engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah engkau utus. Artinya Bible sendiri sudah mengakui persamaan itu. Kenapa orang-orangnya ini yang membaca mengatakan sama? Oh, katanya dari proses kelahiran, dari dilahirkan. Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon kurma, sementara Yesus kami itu dilahirkan di kandang domba. Tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus lahir di kandang domba? Yang ada di dalam Bible itu adalah setelah lahir. Setelah perawan suci itu melahirkan anak laki-laki, maka dia membungkusnya dengan kain lapin dan diletakkan di atas palungan. Itu yang ada di dalam Bible. Tapi di dalam Al-Quran jelas. Artinya di sini ada benang merah. Ya, ada kelanjutan. Pada saat Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Isa lahir di kandang domba, kemudian dilanjutkan, perawan suci itu membungkusnya dengan kain lapin dan diletakkan di atas palungan. Tertulis di dalam Bible. Tetapi di dalam Bible tidak menunjukkan, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan Yesus lahir di kandang domba. Tidak ada, silakan bongkar Bible-nya. Gitu loh. Silakan Pak Gowi. Jadi begini ya, saya ambil tengahnya, sesuai dengan data fakta dari katekisasi Katolik, ya, buku katekisasi Katolik. Jadi yang dimaksud dengan kandang domba ini, di saat itu, di tempat itu, memang ada palungan. Memang ada satu tempat untuk mengembalakan domba. Nah, tempat mengembalakan domba itu di seputaran itu dikelilingi oleh pohon-pohon kurma. Jadi di sini sebenarnya kalau perdebatan antara di mana dia dilahirkan itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Karena bisa dibilang juga di bawah kurma, tidak bisa juga langsung dibilang di dalam kandang domba. Karena tidak bisa, Pak Gowitmi. Sebetulnya bukan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Al-Quran sudah benar menyatakan, yang Maha menyaksikan itu sudah menginformasikan kepada Rasulullah bahwa Maria perawan suci ini lahirnya di bawah pohon kurma. Pada saat dia merasakan sakit, kemudian dia mengguncangkan batang pohon kurma itu sehingga jatuh yang matang, maka dia lahir di sana. Justru yang tidak ada, kita tidak temukan, itu sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Maryam ini lahirnya di mana. Tetapi di dalam Bible tidak ditemukan. Di dalam Bible hanya ada setelah proses melahirkan itu. Kemudian perawan suci itu setelah melahirkan anaknya, anak laki-lakinya, dia membungkusnya dengan kain lapin dan meletakkan di atas palungan. Logika. Gini loh, maksud saya bisa kita benarkan bahwa di Al-Quran di bawah pohon kurma, karena kan memang di Alkitab itu kan tertulis di dalam palungan. Bisa jadi setelah dia melahirkan dari palungan, dia melahirkan di bawah pohon kurma. Ini bisa terjadi ya. Ini secara harafiah ini saya jabarkan, bisa terjadi setelah dia dari bawah pohon kurma, karena dia mau cari tempat berteduh untuk istirahat, dia ke disinilah yang mulai ditulis oleh Alkitab, mulai sejak kemungkinan dia pindah ke dalam kandang domba yang ada palungannya. That's right, tapi bukan kandang domba, palungan. Di sana tidak disebutkan kandang domba. Iya, jadi maksudnya bisa jadi. Kalau ada palungan kan berarti kan ada tempat domba minum kan, biasanya tapi gini Pak Goitmi, palungan itu letaknya di luar kandang domba dan dia berair, dia ada air. Karena palungan ini tempat minum binatang ternak, tetapi ini tidak mungkin Nabi Isa atau Yesus yang baru dilahirkan, kemudian tertulis di dalam Bible si Maria ini membungkus dia dengan kain lapin dan diletakkan di atas palungan. Tidak mungkin palungan ini masih digunakan, karena kalau palungan masih digunakan itu isinya air, bukan jerami. Tapi ini palungan ini sudah tidak digunakan, tidak mungkin palungan digunakan kemudian bayi Yesus diletakkan di sana. Ya kan? Karena kalau palungan masih digunakan, palungan ini untuk minum binatang ternak, isinya pasti air. Nah, nggak mungkin juga bayi Yesus yang baru lahir dibungkus kain lapin lalu diletakkan di palungan yang masih digunakan, karena palungan itu isinya air. Seperti itu. Jadi palungan yang sudah tidak digunakan. Iya, palungan yang sudah tidak digunakan kan, karena mau dijelasin. Karena tidak jauh dari kalau penjabaran originalnya itu, karena tidak jauh dari situ
Yusuf melihat ada sebuah palungan untuk bisa meletakkan bayi Yesus. Betul. Dan di situ aku mau tanya di di dalam kitabnya umat Katolik, di situ ada tertulis ada banyak pohon kurma nggak di sana? Ya itu tadi yang saya bilang, buku katekisasi Katolik itu seri 65 dan 68 itu kan memang dituliskan kan, memang dituliskan, tapi untuk lebih detailnya itu memang tidak ada satupun Alkitab yang menuliskan. Karena kalau yang dari katekisasi Katolik itu dia hanya menuliskan tidak jauh dari situ Yusuf melihat ada sebuah palungan yang kemudian digunakan untuk membaringkan bayi Yesus. Betul. Nah, tidak jauh dari situ. Nah, ini kan kalimat tidak jauh dari situ Yusuf melihat. Nah, berarti tidak jauh dari situ berarti mereka dari mana nih? Iya kan? Mereka posisinya ada di mana? Kemudian tidak jauh dari situ dia melihat. Misalnya nih, saya berdiri di Pasteur nih, tidak jauh dari tempat berdiri saya melihat ada dalam jarak dekat, dalam jarak dekat itu. Gitu. Jadi Pak Goitme, kesimpulan yang Umi ambil sebetulnya tertulisnya di mana tempat lahirnya itu ada di dalam Al-Quran. Nah, kelanjutannya dicatat di dalam Bible, karena di dalam Bible tidak ada tempat tetapi setelahnya, begitu loh. Nah, tapi kalau di dalam Al-Quran tempatnya setelahnya tidak diceritakan. Nah, ini bisa jadi sebetulnya sama. Dan lagi memang sama. Sekarang kita begini, kita merujuk kepada nama Yesus atau nama Isa, ya. Oke. Merujuk kepada nama Yesus, apakah dia seorang Yunani atau dia seorang Arab? Kan bukan. Dua agama ini sama-sama mengakui kalau Yesus atau Isa ini adalah seorang Yahudi. Dia punya nama berbahasa Ibrani yaitu Yeshua HaMashiach atau Yosua. Dia juga punya bahasa kesehariannya yaitu Anso. Ya kan? Kenapa ke Islam menjadi Isa? Ini sangat masuk akal karena Islam tidak di dalam Al-Quran tidak memiliki konsonan huruf O, maka jadi A di sana ditulis. Begitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita merujuk kepada Yesus, ya, Yesus juga sama. Kalau ditanya teman-teman Kristen, Yesus dari mana? Apakah Yunani atau Yahudi? Yahudi. Dia adalah Yeshua HaMashiach, dia adalah Yosua yang nyata-nyata tidak pernah dituhankan sama sekali oleh orang-orang Yahudi. Jangankan dituhankan, disembah sebagai Tuhan. Beliau sebagai Mesias saja tertolak, begitu loh Pak Go with me. Assalamualaikum Pak Go with me. Aku mau nanya dulu ya, sesuai dengan katekisasinya orang Katolik. Ya. Kan Yesus itu dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea ya. Oke. Nah, tapi banyak orang Kristen mengatakan bahwa Yesus lahir di kota Daud. Nah, ini untuk membandingkan antara kota Daud dan Bethlehem ini yang benar yang mana? Kalau untuk masalah kelahiran Yesus ya, Bethlehem atau tanah Yudea itu sebutannya, Bethlehem atau tanah Yudea. Berarti sepakat kita di Bethlehem tanah Yudea ya? Iya. Karena kalau data otentiknya, data fakta sejarahnya itu tempat kelahiran Yesus yang ditaruhin Yesus itu masih kita bisa lihat itu di kota Bethlehem. Bethlehem tapi mana ini? Sebentar dulu Pak Goitmi, karena kalau kita lihat ya dari sejarah atau dari peta. Nah, ternyata ada dua Bethlehem di tepi timur dan di tepi utara. Nah, ini pertanyaannya Yesus ini Bethlehem yang di mana itu yang dimaksud? Karena begini, kalau di tepi barat itu ternyata para ahli arkeologi tidak menemukan jejak kehidupan. Yang ditemukan jejak kehidupan itu yang di tepi timur, di mana yang jaraknya kurang lebih itu 2 km dari Nazaret tempat Yesus dibesarkan. Nah, jadi kemungkinan terbesar. Kalau bicara timur, iya. Karena apa? Karena para Majus mengikuti itu bintang dari timur, bukan bintang dari barat. Betul. Jadi sekarang ada kesalahan persepsi ya bahwa Yesus itu dilahirkan di Galilea, Bethlehem tapi barat. Padahal kalau kita lihat baik itu dari kronologi ataupun orang-orang Majus ya, mengenai orang-orang Majus, peramal-peramal bintang itu
Mereka mengatakan bintang timur, dan memang di tepi timur lah justru ditemukan artefak-artefak adanya jejak kehidupan begitu. Kalau di barat nggak ada, ternyata nggak ada. Iya, Dimana yang di timur itu jaraknya kurang lebih 2 kilometer dari dari Nazaret. Nah, karena kalau kita umat Kristiani bersiarah ke sana, itu tempatnya memang ada di Bethlehem wilayah timur. Holy Land. Di Holy Land itu ada, jadi mereka sudah renovasi, sudah bikin satu tempat itu, dan memang ada tempat yang pernah ditaruhin Yesus. Gitu. Gereja ini kuburan Kados ya. Sebelahnya. Ya masih seputaran kuburan Kados sih. Nah, jadi betul ya. Jadi fakta sejarah memang menunjukkan Yesus itu lahirnya di Galilea, Bethlehem di tepi timur, bukan di tepi barat. Karena ini ada kesalahan, ada miss sejarah di sini bahwa Yesus dianggap lahir di tepi barat, begitu loh. Nah, ternyata menurut para ahli arkeolog yang di tepi barat itu tidak pernah ditemukan jejak kehidupan. Nah, sebelum masa Yesus itu tidak ditemukan jejak kehidupan. Yang ditemukan jejak kehidupan, jadi masuk di akal pada saat Yesus kemudian dibesarkan di Nazaret, itu mereka bisa jadi melakukan semacam eksodus ke sekitar 2 kilometer, kan nggak terlalu jauh dari Bethlehem tepi timur ke Nazaret, hanya mereka eksodus hanya 2 kilo begitu. Ya, nah kita kembali tadi kenapa Yesus itu disebut Raja orang Yahudi ya. Nah itu waktu pemerintahan Pontius Pilatus itu dia sangat mengetahui Yesus ini siapa. Makanya kan waktu dia mau menjatuhi hukuman kan dia cuci tangan di situ. Dia nggak mau karena dia tahu Yesus ini siapa. Dia tahu betul siapa Yesus ini. Itu yang tadi ayatnya Umi bacakan, bahwa aku tidak ingin mengotori tanganku dengan darah manusia tidak berdosa ini. Ya, makanya kan ketika dia disalibkan, Pontius Pilatus mengambil satu keputusan dan dia menaruh di atas kayu salib tulisan INRI. Tulisan INRI itu artinya Yesus Nazareth Rex Idaerum, atau Yesus Nazareth Rex Idaerum, yang berarti Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. INRI itu diambil dari bahasa Yunani, Pak Goitmi, bukan dari bahasa Hebrew. Iya, karena kan waktu itu kan untuk wilayah kekuasaan itu kan masih dikuasai oleh Romawi. Seperti itu, jajahan Romawi di situ. Makanya dipakai bahasa Yunani di situ. Seperti itu, dialeknya dialek Yunani di situ. Yang banyakkan orang Kristen mengatakan Yesus adalah lahir dari kota Daud, itu alegoris apa harfiah atau bagaimana? Kota Daud itu Yerusalem. Kota Daud itu Yerusalem kan tadi Yudea kan, Yudea itu tanah Yudea itu Daud, Yudea. Itu yang disebut kota Daud itu Yerusalem. Ada. Yerusalem itu disebut kota Daud. Yerusalem itu kota Daud. Telah lahir bagimu juru selamat manusia, yaitu di kota Daud. Nah itu. Pak Goitmi, lanjut lagi mengenai tadi bahwa Yesus disebut Raja Yahudi, penerus daripada dinasti Daud kan. Nah ini saya jelasin lebih terperinci ya. Jadi kenapa sampai ada gelar Tuhan di sini ya. Nah saya jelasin. Nah oleh Pontius Pilatus ini ketika dia menuliskan itu terjadilah polemik di situ, bahwa di mana ada sebagian orang Yahudi menolak dengan beralasan dia bukan dari bangsa Yahudi, tapi ada sebagian juga yang tetap menerima karena mereka mengetahui Yesus, mereka mengenal siapa Yesus. Bukan seperti itu historikalnya, Pak Goitmi. Historikalnya orang-orang Yahudi menunggu Mesias itu yang benar-benar dari keturunan Raja Daud. Ya. Sementara Yesus ini kan kalau disebut keturunan dinasti, dia sebagai penerus dinasti King David itu tidak masuk, karena mereka kalau berbicara tentang penerus dinasti harus bertalian dengan darah. Sementara silsilah Yesus itu berakhir sampai di Yusuf. Nah, jadi kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 1 ya, sebentar, ayat 1 ayat 2 kalau nggak salah. Kita baca dulu. Matius 1 ya, kalau nggak salah, iya benar, Matius 1 ya, kita baca nih tentang silsilah Yesus.
Ini berhenti sampai di Daud, sampai di Yusuf. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Perez dan Zerah dari Tamar. Perez memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, bentar. Memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zodak, memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliazar, Eliazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus. Nah, jadi sanad silsilahnya itu sampai di Yusuf. Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Jadi ini sampai di Yusuf. Makanya kenapa orang-orang Yahudi menolak tentang kemesiasan, Mesias yang mereka tunggu itu adalah Yesus, karena orang-orang Yahudi benar-benar menantikan Mesias itu yang benar-benar dari keturunan King David, seperti itu. Iya, jadi alasan mereka kan karena Yesus ini kan tidak punya hubungan darah dengan Yusuf. Betul. Alasan mereka kan seperti itu. Tapi secara harafiahnya kan Yusuf mengakui dia itu anaknya. Bukan secara harafiah, maksudnya kalau dinasti kerajaan itu harus yang benar-benar satu darah, turun satu darah begitu. Sementara Yesus ini hanya anak sambung daripada Yusuf, karena di dalam Bible juga diceritakan bahwa Yusuf bertunangan dengan Maria, kandungan Maria 4 bulan, dan kemudian dia tidak melakukan hubungan setelah sampai dengan Yesus lahir, seperti itu. Bahkan dikatakan di dalam Bible Yusuf pada saat itu akan membatalkan pertunangan itu, tapi ada perintah Allah bahwa wanita yang kamu lahirkan itu mengandung anak dari Roh Kudus, seperti itu kan. Nah, jadi Yusuf tidak jadi membatalkan pernikahannya dengan Maria. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa bangsa Israel atau orang-orang Yahudi ini menolak Yesus sebagai Mesias, karena bagi mereka Mesias yang mereka tunggu itu haruslah dari keturunan David gitu loh. Jadi bukan yang enggak. Sebetulnya ini adalah hal yang tidak disetujui juga di dalam ajaran Islam, tidak disetujui. Mereka menolak kenabian Yesus itu tidak disetujui oleh Al-Qur'an, tidak seperti itu. Enggak boleh Yahudi seperti itu. Karena orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang tegar tangguh, maka apa yang sudah menjadi ketentuan Allah saja dibantah begitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi di sini kan makanya kan dibilang Yesus adalah raja. Nah, inilah yang keluar dari tulisan yang sebenarnya. Raja dalam arti tuan atau Rabi. Nabi atau rabi atau junjungan. Jadi sebagai junjungan mereka hargai, mereka hormati, mereka agungkan. Seperti itu. Seperti ketika dia masuk ke kota Yerusalem dan dia diululukan di situ sebagai seorang rabi, seorang junjungan gitu yang datang. Nah, itu betul. Dan ada lagunya kan ada lagunya kalau di Katolik, Putri Sion nyanyilah soraklah haleluya, mari sambut rajamu, iya kan? Raja damai terimalah. Itu kan dia waktu perarakan masuk ke Yerusalem. Nah, sebetulnya begini ya, kalau misalkan Yesus dikatakan raja, dia sebagai penerus dinasti King David. Nah, ini yang bertentangan dengan apa yang menjadi keimanan umat Kristen bahwa Yesus tidak menikah.
Ya, Yesus diakui seorang rabi, diakui syarat mutlak seorang rabi haruslah menikah. Bahkan bukan hanya rabi, laki-laki orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi 14 tahun itu sudah harus mempersiapkan wajib ya, sudah harus mempunyai calon istri. Bahkan saking wajibnya pada saat dia tidak bisa mencari seorang istri, ini kewajiban ini jatuh kepada orang tuanya. Makanya kenapa di usia 14 tahun laki-laki Yahudi itu ada yang namanya ber mitzvah itu ya, persiapan seperti mencukur bulu kemaluan, kemudian apalagi ya, ada banyak pemotong kuku kayak begitu, terus mandi kayak begitu. Nah itu adalah persiapan, karena ada di dalam Bible pun pada saat dewasa ya, pada saat laki-laki dewasa harus meninggalkan orang tuanya untuk menjadi satu dengan istrinya, melakukan basyar ehad. Di sana ada dikatakan basyar ehad atau menjadi satu daging. Menjadi satu daging di sini menikah. Ya, sebelum melakukan basyar ehad kan selalu didahului dengan kidusin. Terus nisuin. Cuman begini Mican. Cuma begini Umi Mican. Memang tidak tertulis secara jelas ya, tidak tertulis secara jelas dan memang tidak pernah disentil tentang apakah waktu itu Yesus menikah atau tidak. Tapi memang kalau kita sebagai umat Kristen memang kita mengimani, meyakini bahwa di mana semasa hidupnya itu Yesus memang hidup selibat seperti itu. Terlepas dari adat istiadat tradisi Yahudi pada saat itu, bahwa di mana seorang rabi atau seorang raja itu harus menikah gitu. Tapi kita sangat-sangat mengimani ya, sekali lagi kita sangat-sangat mengimani, terlepas dari tertulis atau tidaknya, tapi kita memang sangat-sangat mengimani bahwa Yesus itu memang hidup selibat, dan itulah yang dilakukan oleh tradisi Katolik sampai saat ini, bahwa di mana seorang pimpinan gereja Katolik itu dia hidup selibat seperti itu. Gini Pak Gowitmi, berarti kalau kayak gitu menolak dong tentang kerasulan dan tentang dia sebagai penerus dinasti King David. Jangankan ini ya, jadi ada dua. Ini Yesus seorang rabi itu wajib hukumnya menikah, kemudian untuk menjadi penerus dinasti King David juga hukumnya wajib menikah. Dia tidak akan bisa meneruskan tahta kerajaan tanpa dia menikah. Dia tidak akan bisa mengajar di sinagog, dia tidak akan bisa mengajar di yeshiva tanpa dia menikah, begitu loh. Bahkan kalau dikatakan Yesus menikah, artinya anggapan dari teman-teman Kristen Yesus ini sudah mengabaikan pengajarannya sendiri. Yesus sendiri mengajarkan untuk menikah, di mana di dalam Bible tercatat 2 orang akan lebih baik daripada 1 orang. Di dalam Bible juga mengajarkan bahwa pria dewasa haruslah meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya, melakukan basyar ehad. Gini. Mana mungkin Yesus mengkhianati pengajarannya sendiri. Sementara teman-teman Kristen sangat percaya Yesus itu rabi, Yesus itu juga penerus dinasti Daud. Tetapi penjelasan itu sebenarnya kenapa Yesus itu tidak menikah, sedangkan penjabarannya kan harusnya seorang guru, dan memang kewajibannya waktu itu kan harusnya seorang nabi atau guru itu harus menikah. Nah itu karena gini, kita harus pahami juga Yesus ini siapa. Yesus ini kan bukan sepenuhnya daging, dia itu roh Allah, firman Allah. Jadi itu bukan tugas Allah itu kepada Yesus itu dia suruh harus menikah, bukan. Jadi ada tugas-tugas yang lebih penting lagi daripada dia suruh menikah Yesusnya. Jadi kawin dan mengawinkan ini itu hal yang manusia lakukan, dan roh atau firman Allah itu tidak pernah mengarahkan Yesus untuk ke situ, seperti itu. Itu gini, yang kita imani ya, yang kita imani. Saya bicara yang kita imani, ya. Yang Kristen pahami, iman itu kan harus berdasar. Iman itu harus berdasar. Sementara di dalam Bible tidak ada tercatat satupun dalil yang menyatakan Yesus tidak menikah. Bahkan Yesus mengatakan jangan kalian menambahkan atau mengurangi firman Tuhan, karena itu akan ada hukumannya, kata Yesus. Pada saat di dalam Bible tidak tercatat Yesus menikah, kenapa harus dipercaya bahwa Yesus tidak menikah?
Karena gini, di Bible juga tidak tertulis Yesus itu menikah. Oh ada, yang dikatakan Maria itu mengurapi. Ini kan tidak masuk di akal lagi. Maria di dalam Bible digambarkan sebagai seorang, mohon maaf, perempuan tidak baik. Pada saat itu Maria Magdalena. Ya, betul. Pada saat Maria Magdalena datang kepada Yesus dengan membawa satu kati minyak narwastu yang mahal harganya. Kemudian dia memecahkan leher dari buli-buli minyak narwastu itu di atas kepala Yesus, kemudian mengusapkan ke rambutnya, kemudian ke kakinya, dan mencium kaki Yesus. Apakah itu proses pengurapan? Sementara Maria Magdalena ini adalah seorang yang dikatakan kotor. Mungkinkah Tuhan diurapi oleh seorang wanita kotor? Kan tidak mungkin. Jadi baik Maria Magdalena, dia adalah seorang Yahudi keturunan dari Benyamin. Dia bukan seorang wanita nakal. Dia itu seorang bangsawan dari keturunan Benyamin, satu keturunan dengan Paulus. Kemudian Yesus juga dia seorang Yahudi. Tahu hukum Yahudi pada saat bukan murim kemudian bersentuhan kulit saja bisa dirajam. Nah ini bagaimana bisa Maria Magdalena mengusap rambut Yesus, mengusap kaki Yesus, bahkan mencium kaki Yesus. Nah seperti itu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa mereka tidak dirajam? Karena mereka sedang melakukan suatu peristiwa sakral, pernikahan bangsawan Yahudi. Ingat minyak narwastu. Minyak narwastu itu bukan minyak urapan. Minyak narwastu itu adalah minyak pernikahan bangsawan Yahudi. Oke, gini, kenapa Maria Magdalena waktu itu memang kayak mengurapi Yesus ya, seperti itu. Nah itu sedangkan Yesus sendiri di situ dia tidak merespon apapun, dia hanya mengaitkan itu untuk pengurapan itu sebagai suatu persiapan untuk kematiannya, karena nantinya dia akan disalibkan seperti itu. Karena Yesus sendiri tidak tahu loh. Yesus sendiri tidak tahu kalau dia akan disalibkan, Pak Gus. Dia tahu. Dia tahu. Enggak, dia nggak tahu. Enggak, kalau dia tahu, dia sudah melakukan eksodus kemanapun. Tetapi pada saat, kenapa dia memberikan tanda? Ada muridnya yang melakukan pengkhianatan memberikan tanda bahwa dia yang kucium, dialah yang ditangkap. Yesus tidak tahu, makanya kenapa Yesus lari bersembunyi di Taman Getsemani, ya. Kemudian dia di sana minta perlindungan daripada murid-muridnya, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Bahkan Yesus ketakutan pada saat itu, ada tercatat semua di dalam Bible, sampai berkeringat sehingga keringatnya itu ini seperti butiran-butiran darah. Dan Yesus berdoa di Taman Getsemani, berpasrah kepada kalaupun apa yang terjadi silahkan, terserah Tuhan gitu kalau bahasa kitanya. Dia tidak tahu bahwa dia akan disalibkan. Makanya kenapa peristiwa penyaliban Yesus itu pada saat tua-tua Yahudi bertanya kepada Yesus, engkaukah Mesias anak Allah itu? Ya, Yesus mengatakan akulah dia di sini, bukan akulah Tuhan, tapi menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi pada saat mereka bertanya, engkaukah Mesias anak Allah itu? Akulah dia, kata Yesus. Waktu orang-orang Yahudi bertanya tentang keanak Tuhanan dia, seperti itu. Kalau semua ada di dalam Bible, sebetulnya kalau teman-teman Kristen mau membacanya, dan Umi tahu semua ini karena Umi baca Bible. Iya, jadi gini, di situ percakapannya ya, siapa yang engkau cari? Nah, kan dijawab, engkau kan Mesias itu. Jawabnya, engkau sendiri telah mengatakannya, bukan akulah dia. Dia tidak ngomong akulah dia. Nanti dia jawab akulah dia ketika mereka menanyakan, engkaukah Yesus dari Nazaret itu? Akulah dia. Nah itu baru dia jawab. Bukan, engkaukah Mesias anak Allah itu pertanyaannya. Coba baca di dalam Bible. Kita baca ya. Buka yang KJV aja, Umi ada kan KJV? Ada. Iya, buka yang KJV aja biar lebih terang lagi, biar ya, saudara-saudara Kristen juga bisa saling pahami, agar supaya nanti ke depannya juga kita diskusinya diskusi damai jadinya. Gitu. Nah itu harus berdasarkan dalil gitu ya. Ntar ya, ini Umi buka dulu ayatnya. Yohanes jangan LAI. Lumah kebiasaan mah Yohanes kompor Yohanes. Nah, ini di dalam Matius 16:16.
Jangan bicara LAI loh, Pak Goitmi anti LAI ya. Jadi Matius 16 dan kalau LAI bisa kena semprot Pak Goitmi kalau bawa LAI ke sini. Di dalam Kita berpatokan di Kanisius. Kita berpatokannya semua di Kanisius semua. Pak Goitmi, Matius 16:16. Maka jawab Simon Petrus, engkaukah Mesias anak Allah yang hidup? Simon Petrus berkata, engkaukah anak, sorry, bukan yang ini ya, ini Simon Petrus. Itu pengakuan Yesus kepada kepada Petrus itu. Kalau itu. Salah. Ini yang tentang tua Yahudi. Karena waktu itu terjadi keraguan di hati murid-muridnya. Iya. Kemudian, bukan ini yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi itu. Bukan Simon Petrus. Kalau saya sih cuma sepenggal dengar, saya sudah tahu ini tentang apa nih. Oh ya, tentang keraguan murid-muridnya. Makanya mereka menyuruh Petrus untuk bertanya kan kepada Yesus. Karena hanya Petrus yang dekat dengan dia. Iya. Enggak, pada saat itu memang Petrus atau Kayafas. Kayafas kan seorang Yahudi juga ya. Petrus. Iya, Petrus itu Kayafas, itu Kefas. Engkaukah orang itu? Terus dia bilang, pada saat Kefas bertanya, engkaukah Mesias anak Allah itu? Yesus mengatakan, akulah dia, gitu kan? Ya, nah ini tua Yahudi itu pada saat itu marah sampai ada. Dan di saat itu mereka mendengar jubahnya, ya kan? Iya. Nah, itu. Dan di saat ketika mereka mendengar itu, makalah marahlah para pemuka-pemuka Taurat dan ahli-ahli Taurat di tempat itu. Betul. Nah, itulah yang menjadikan kenapa Yesus sampai disalib, karena Yesus dianggap oleh orang-orang Yahudi itu pemberontak. Dianggap melakukan hilul Hashem, penghujatan terhadap Hashem. Karena orang-orang Yahudi tahu kalau Hashem itu tidak punya anak, tidak beranak begitu. Nah, seperti itu. Jadi inilah sebab kenapa Yesus tidak ada di sana membawa misi tentang penebusan dosa manusia, tidak ada. Karena Yesus hanya satu. Kenapa Yesus disalib pada saat itu yang diserahkan oleh tua-tua Yahudi kepada Raja Herodes? Ya karena Yesus dianggap melakukan penghujatan terhadap Hashem. Ya, nah itu kan masih pakai masih pakai konotasi Hasim kan, karena Umi ini ambil dari KJV nih kayaknya. Itu tulisannya Hasim di sini. Enggak, aku ambil dari literasi Yahudi. Oh, literasi Yahudi, iya sama memang. Aku ambil dari literasi Yahudi. Oke, teman-teman yang Kristen yang mau bergabung di atas dipersilakan, jangan lupa follow untuk Blokir Permanen 2 ya. Blokir Permanen 2 itu ada yang kerudung hitam itu. Blokir Permanen 2 jangan lupa di-follow. Juga jangan lupa di-follow untuk Go With Me Official 2020 dan Micanku ya, akun Micanku. Jangan lupa di-follow. Nah, kita berharap sebetulnya ini di room KHFT ini jadi percontohan pada saat kita diskusi. Jadi jangan tanpa dalil, apalagi bawa dalil yang nggak jelas ya Pak Go With Me ya. Kalau aku senangnya diskusi dengan Pak Go With Me karena dia memang tidak menggunakan LAI, karena LAI itu sudah banyak korupnya. Ini juga diaminkan oleh Romo Aldo juga Pak Go With Me ya. Banyak kesalahan sekali penterjemahan. Nah ini contohnya apa? Kemarin Umi pada saat Umi awal bertanya ke Pak Go With Me, Pak gue asik dong nih kalau misalkan suka dengan ini. Sekarang aku mau tanya nih, Yesus itu sebetulnya diangkat kemana? Awalnya masih menjawab diangkat ke sorga dong Mi. Coba baca lagi originalnya di sana, apakah Uranon atau Paradise? Dan ternyata di dalam Bible juga dikatakan ya bahwa Yesus itu diangkat dalam keadaan tertidur ya. Dan sambil dia berkata-kata maka terangkatlah dia ke langit, disaksikan oleh banyak orang pada saat itu. Sebentar, ini saya ada telepon masuk sebentar ya. Oke. Nah, jadi kita ketemu benang merahnya ya. Ternyata di dalam Bible sendiri, kalau kita menggunakan original text seperti apa yang dikatakan oleh Pak Go With Me, sama dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, ini yang ubah-ubah ini, biang keroknya ini siapa? LAI ngerubah dari original teks diangkat ke sorga. Padahal kalau kita baca tadi Pak Go With Me sudah, karena Pak Go With Me orang yang suka dengan original teks, dia mengatakan diangkat ke langit bukan ke sorga, dan dalam keadaan tertidur, artinya sama. Di dalam Al-Quran pun Allah mengangkat Nabi Isa ini ke langit dalam keadaan ditidurkan. Nah begitu.
Jadi paham ya teman-teman Oten, jangan ini lagi, jangan mempermasalahkan itu lagi, karena kita sudah bahas tentang original teksnya. Makanya kenapa tidak heran kalau Pak Go With Me ini diburu sama teman-teman Kristen, karena Pak Go With Me ini jujur. Oten-oten yang jujur insya Allah akan seperti Bang Theodor, akan menemukan kebenaran. Silakan yang lain mungkin mau menambahkan dulu sambil nunggu Pak Go With Me. Karena kemarin gini Bang Theodor, Pak Go With Me itu mengajukan 10 pertanyaan sama Umi, di mana pertanyaan ini harus Umi jawab. Ternyata 10 pertanyaan ini akan mengambil kesamaan. Bener nggak nih yang diajarkan di Katolik dengan di Islam itu sama? Ternyata benar. Apa yang diajarkan di Katolik, oh ternyata benar ya Mi ya, ini sebagai simbolis di Katolik juga sama sebagai simbolis. Nah, jadi makanya kenapa ulama-ulama Katolik ya, ulama-ulama Katolik itu seringkali mereka itu berdialog dengan ulama-ulama Islam dibandingkan yang dari Protestan. Betul, makanya si orang-orang tukang protes ini menganggap Katolik ini bukan bagian daripada kekristenan, padahal Katolik ini adalah sekte Kristen tertua di dunia itu Katolik. Jadi moyangnya Kristen ini ya Katolik begitu, tapi mereka menolak pengajarannya. Ini Bang Theodor, makanya kenapa Islam sama Katolik itu jarang sekali terjadi gesekan. Salam Umi, salam Ya. semua, salam kenal. Salam. Mau izin untuk bertanya boleh? Silakan. Boleh sih. Ini Bunda Rio dari Kristen. Sudah Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan salam lagi Bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Umi, Berapa saya lama mau mu'alaf, Bun? Benar. Sudah berapa lama mu'alaf? minta maaf saya tidak bisa jelaskan dulu karena ini ada di publik ya. Oh iya, nggak Maaf. apa-apa. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Nggak apa-apa Bunda, silakan dilanjut. Saya mau tanya, di dalam Katolik atau saudara-saudara Kristen dan juga di dalam Islam percaya bahwa Nabi Isa itu akan turun. Betul. Bolehkah Bunda jelaskan dalam versi Islam turunnya Nabi Isa itu untuk apa? Dan juga dalam versi Bible atau Kristen turunnya Nabi Isa itu untuk apa? Terima kasih. Baik, mungkin ini setahu saya saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya kalau di dalam Al-Quran Nabi Isa itu akan turun kembali sebagai tanda datangnya hari kiamat, sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Tetapi di dalam kekristenan bahwa kelak Nabi Isa itu akan turun menjadi hakim yang adil yang akan menghakimi umat manusia, dan itu tidak benar. Setelah dibaca di dalam Bible, mengapa Yesus menyediakan tempat untuk ke-12 muridnya di sorga? Nah, mereka ini yang akan menjadi hakim yang adil. 12 murid Yesus inilah yang akan menjadi hakim yang adil bagi siapa? Bagi ke-12 suku Israel, ya. Karena apa yang dikatakan di dalam Bible pun, Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Makanya Yesus di dalam Bible juga sudah menyediakan tempat di sorga bersama-sama dengan Yesus. Nah, inilah orang-orang inilah yang 12 rasul inilah yang akan menjadi hakim yang adil bagi ke-12 suku Israel. Sementara di dalam Al-Quran Yesus dikatakan nanti, ya, kelak setelah dia turun dia akan memerangi kezaliman, maksudnya akan membunuh babi-babi dan akan mematahkan salib. Di sini alegoris lagi, membunuh babi bukan Yesus ngejar-ngejar babi, bukan. Mematahkan salib bukan Yesus nyari salib untuk dipatah-patahkan, tetapi pengajaran-pengajarannya itulah yang kemudian contohnya Yesus saja sudah jelas melarang untuk memakan babi seperti itu, tapi umat-umat Kristen melecehkan larangan Yesus ini, dia dengan mengatakan oh bipang itu enak loh, dibantah pengajaran tentang apa yang ada di dalam imamat. Kedua, Yesus tidak pernah mengenal salib. Penyaliban ini adalah bukti bahwa salib ini adalah ajaran daripada pagan. Pagan mana? Pagan Yunani. Salib itu tidak ada. Inri itu dari mana? Inri itu dari Yunani, ajaran pagan Yunani.
di dalam keagamaan Yahudi, di dalam keimanan orang-orang Yahudi tidak pernah mengenal salib. Makanya pengajaran salib itulah yang akan dipatahkan oleh Yesus. Kemudian jadi pada saat di dalam Al-Quran bahwa Yesus itu akan turun untuk membunuh babi dan mematahkan salib, bukan arti alegoris, bukan arti yang bukan arti harafiah bahwa Yesus akan ngejar-ngejar babi kemana-mana, bukan. Bahwa Yesus akan cari-cari salib dipatah-patahkan, bukan. Tetapi pengajaran-pengajaran yang tidak pernah Yesus ajarkan seperti itu. Demikian Bunda. Terima kasih. Nah, Bunda tahu nggak suku-suku yang bakal dimateraikan untuk yang akan kelak dimateraikan, dicari dalam tanda kutip? 12 suku Israel ya. 12 suku Israel. Nah, kita cari umat Kristen sekarang, Bani Israel. Apakah kita salah satu dari suku yang dimateraikan tersebut? Mulai apakah ada garis keturunan kita mulai dari suku Yehuda, Ruben, Gad, Asher, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Bakat, Iskakar, Zebulon, Yusuf, dan Benjamin? Apakah ada garis keturunan kita orang Kristen untuk kepada suku tersebut yang dimateraikan? Dibacakan aja Bang Theodor, coba dibacakan di dalam Wahyu pasal 4 ayat 7 kalau nggak salah. Wahyu 7 dari ayat dibacakan Bang Theodor supaya mereka teman-teman Kristen paham ya bahwa sorga itu sudah dimateraikan. Jadi jangan kalian berbicara Yesus sudah menjanjikan sorga, yang penting percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pasti akan dijamin masuk sorga. Mana ayatnya? Yang ada itu adalah sorga 7 ayat 4 ya. Silakan Bang Theodor. Oke, akan bacakan dari ini aja biar jangan dibully satu perikop satu ayat. Oke, langsung judulnya orang-orang yang dimateraikan dari bangsa Israel, ya kan? Dan dari ayat kedua, dari nomor kedua, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami kepada dari mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isyakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dan dari suku Yusuf 12.000, yang terakhir dari suku Benyamin 12.000, dan tidak ada dari suku Batak, atau suku Jawa. Dari suku Paulus ada nggak di situ? Dari suku Paulus tidak ada, ataupun dari suku Lukas. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada janji Yesus kepada teman-teman Kristen. Ini di mana Yesus menjanjikan sorga? Nah, mereka selalu berbicara, Yesus sudah menyiapkan tempat kami di sorga itu untuk ke-12 muridnya, bukan untuk Kristen. Gimana sih? Yang kemudian nanti akan menjadi hakim yang adil untuk ke-12 suku ini, begitu loh. Betul nggak Bang Theodor? Betul sekali. Betul. Nah, jadi menjanjikan keselamatan kepada umat Kristen seperti apa yang dikatakan Paulus. Nah, ini perlu pertentangan lagi. Mana? Apakah kita masuk bagian dari suku-suku yang telah dimateraikan kepada Allah? Nggak ada. Janji keselamatan seperti apa yang Yesus katakan kepada kita? Apakah cukup hanya mengenal aku, engkau maka mengenal Bapakku? Ketika Anda bertobat, apakah langsung diselamatkan? Bukan, mereka selalu mengatakan, jaminan keselamatan kami akan diberikan hidup yang kekal selama kita percaya Yesus. Umi tanya, percaya Yesus sebagai apa? Mereka selalu menjawab, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak seperti itu Yesus mengajarkannya. Konsep keselamatan ada di dalam Yohanes 17 ayat 3 tentang hidup yang kekal. Silakan Pak Theodor bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mr. Alif. Aku bacain dari ini ya, judul perikopnya.
doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, ini Iya, ada Yohanes ini satu 17. akun yang tentang yang gimana ya? Portrait tentang orang-orang yang alap nih. Kan, Nah ini juga itu. sebetulnya gini Bang Theodor, Umi juga tidak ingin seperti pendeta yang menyampaikan satu ayat saja atau 2 ayat saja. Yohanes 17 itu biasanya disampaikan hanya 2 ayat ya. Umi tuh pengennya menyampaikan semua 26 ayat supaya jelas, karena di dalam Yohanes 17 itu perkataan Yesus itu sungguh jelas bahwa bukan hanya dia yang menjadi satu dengan Bapa, bahwa Yesus juga berdoa bukan untuk dunia tetapi untuk mereka, untuk para pengikutnya. Ya, adapun orang misionaris nanti Umi. Oh iya, jangan ya. Biarin aja. Ujung-ujungnya nanti kita jadi misionaris nanti. Gitu. Saya baca berapa ayat aja ya, karena yang pasti ini udah kita baca dulu sebelum ditampilkan ke publik. Akhirnya kita mengambil 1 poin ayat atau 2 poin ayat, karena di ruang secara di luar publik kita sudah membacanya. Oke, itu judul perikomnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Kita ambil yang paling terdekat ayatnya, itu supaya sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah, kalau kami bilangnya Allah ya, yang benar, dan mengenal, ini juga Alkitab ngapain ada Allah di sini ya, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi di sini tidak ada alegoris lagi ya, jelas ya. Utus, tidak ada lagi alegoris. Sampai ayat 8 aja, biar ini itu udah mewakili sampai ayat 8. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu, olehnya sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiranmu sebelum dunia ada. Aku tidak menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Tuh, ini harfiah ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang padamu, dan mereka percaya bahwa engkau ya lah yang telah mengutus aku. Biasanya Umi tanya, katakan mengutus. Biasanya Umi tanya ke Kak Hesti, Kak Hesti jawabannya seperti apa, meledak gitu kan. Kak Hesti biasanya menanggapi pertanyaan. Jadi kira-kira Umi diskusinya adem ya kalau tanpa surat-surat Paulus ya? Iya. Izinnya Pak dong, kalau Umi Micang kan aku udah tahu dia muslimah. Kalau Bang Theodor ini, Assalamualaikum Kang Alif. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau Bang Theodor ini muslim apa gimana? Kok kayak udah paham bener? Mualaf. Oh mualaf. Mualaf belum seminggu. Oh. Baru mualaf Ustaz. Oh sebelumnya penganut Bible gitu, maksudnya dari Kristen. Debater Kristen, tukang nyerang-nyerang. Ya oke lanjut. Pantesan barusan. Bunda, boleh bertanya lagi kah? Silakan. Karena banyak yang mau kutanya, tapi satu-satu. Gak apa-apa, silakan Bu. Alhamdulillah. Lalu kalau penjelasannya Yesus maaf ya, pertanyaan ini bukan bermaksud untuk menyudutkan, tapi saya ingin tahu yang sebenarnya dan kebenarannya itu dari Kristen, Katolik, karena yang sedikit saya tahu itu hanya Protestan ya. Kalau Katolik itu saya memang tak tahu, tidak tahu. Jadi saya mau tahu perayaan 25 Desember tuh yang sebenarnya, ini saya bertanya dalam versi Katolik ya. Kalau Bunda bisa jelaskan di Islam itu yang sebenarnya seperti apa ya, bisa aja. Terima kasih. Iya, kalau Katolik itu biasanya di bulan Januari ya. Mohon maaf.
mohon maaf. Ini ya. Mohon maaf. Bicara mohon maaf. Beliau sebaiknya Anda bertanya sama orang Katolik. Jangan bertanya ke Muslim. Nah, kita diskusi dua arah, yaitu Kristen sama Islam. Pertanyaan itu arahkan ke Katolik. Di sini nggak ada Katolik, Protestan. Joel Umbu dari tadi ada diem. Joel Umbu kalau nggak salah Protestan. Tedore itu Bang Joel Umbu agak Katolik apa Protestan? Maaf, karena dari tadi saya dengar kan dari Katolik sih. Ya, Pak Gogominya. Bentar Umi. Apa Bang Joel? Bang Joy, saya Kristen. Enggak, Katolik atau Protestan, Abang? Saya tahu Abang Kristen. Protestan apa Katolik?